Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dari SMAN Negeri 1 Kayangan. Saya merupakan pembicara ketiga dan saya berada di pihak kontra terkait dengan mosi Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas per tahun yang berdasarkan usia, diganti dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya. Saya tidak setuju karena menurut kisah yang saya dapat, kisah seorang guru freelance yang bertemu dengan seorang ibu di jalan, beliau menceritakan perubahan signifikan akan anaknya, yaitu perubahan yang tidak terkontrol, emosi mudah mencuat, dan juga terkait dengan kesehariannya berubah karena adanya tekanan atau karena adanya sebuah pemikiran yang lain gitu. Karena seorang ibu tadi menyebutkan bahwa perubahan sikap yang terjadi di anaknya karena ditempatkan di kelas yang bodoh, di kelas yang semua siswanya bodoh. Sekolah telah mengklasifikasikan kelas menjadi dua kelas yang sangat berbeda, yaitu adanya kelas bodoh dan juga kelas pintar. Memang pengelompokan siswa sering terjadi di sekolah, di dunia pendidikan. Dalam beberapa kasus, pengelompokan ini memberi dampak positif dan juga dampak negatif. Pengelompokan sering pula disebut pengklasifikasian berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, pada kasus di atas yang saya jumpai, yang guru itu alami dan yang ibu itu alami adalah klasifikasi akademik atau ability grouping, yaitu pengelompokan seorang siswa berdasarkan dengan akademiknya. Siswa yang akademiknya tinggi ditempatkan di satu kelas berbeda, yaitu kelas A, dan siswa yang akademiknya rendah ditempatkan di kelas B. Klasifikasi memang seperti selalu menjadi perdebatan di dunia pendidikan. Jadi, tahukah kita pengelompokan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi bahwa siswa akan berkembang secara optimal jika diberikan lingkungan sesuai dengan kemampuan akademiknya. Tapi di balik asumsi tersebut terdapat pandangan bahwa heterogenitas kelas siswa potensi akademik rendah maupun tinggi dapat menyebabkan yang berpotensi akademik tinggi tidak bisa berkembang maksimal karena guru memberikan pelayanan yang juga bisa dipahami oleh potensi akademik rendah. Dan kenyataannya, dan juga salah satu kenyataan bahwa seringkali terjadi tidak sesuai harapan, justru kontraproduktif, baik untuk kelas A maupun kelas B. Kategori kelas A lebih sering para siswanya merasa lebih hebat, lebih wow, overconfidence, dan muncul konflik dan sifat destruktif di antara teman sekelas karena persaingan yang ada. Dan sebaliknya di kelas B, mereka menjadi kelompok yang kehilangan identitas sebagai seorang pelajar karena keinginan belajar mereka tuh karam gitu, bagai kapal yang menabrak karang. Sungguh kelas yang kehilangan identitas. Menurut saya miris sekali. Dan menurut saya pengklasifikasian kelas telah mengkotak-kotakan yang sangat tidak manusiawi. Terjadi dehumanisasi di lembaga pendidikan yang menyatakan diri sebagai media penerus budaya dan pembangun karakter. Guru yang mengajar di kelas B tidak berdaya membangkitkan semangat belajar. Lebih sering adanya perilaku pembiaran atas bullying di antara para siswa, dan menilik di kelas A pun sesungguhnya tidak terjadi perubahan yang signifikan di antara para siswa karena guru mengajar tidak pula memiliki cara pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas B. Jadi setiap guru bidang studi hanya memiliki satu perencanaan belajar yang diterapkan di kelas A maupun kelas B. Saya sebagai seorang siswa merasa kasihan kepada siswa yang ditempatkan di kelas B karena saya tahu bahwa yang dipikirkan siswa kelas B itu dengan huruf B, mereka mengartikan bahwa itu bodoh. Jika dinasihati supaya belajar lebih giat atau apapun itu, mereka akan menjawab, "Kan kami bodoh, Pak." Sungguh miris kan? Bahkan menurut seorang rektor universitas, Bapak Prof. Suyanto, beliau merupakan rektor Universitas
Yogyakarta mengatakan bahwa pengelompokan siswa secara homogen berdasarkan kemampuan akademik menjadi kelas super baik, amat baik, tidak memiliki dasar filosofi yang benar. Dan siswa yang masuk dalam kelas super baik memiliki kecerdasan arogan, elitis, dan eksklusif. Begitupun sebaliknya di kelas B. Jadi barangkali para pakar pendidik dan para ahli psikologi perkembangan memiliki 1000 alasan yang membenarkan implementasi growing class, tetapi saya sebagai seorang siswa tidak setuju dengan adanya pengelompokan itu. Jadi semoga setiap pihak yang memiliki keprihatinan terhadap pendidikan dan perkembangan sebuah pendidikan dan perkembangan anak berjuang untuk sebuah pendidikan yang manusiawi yang menghargai setiap anak dengan kemampuannya masing-masing. Semoga sekolah yang bantu mereka tumbuh menjadi bunga mawar mendati, sekolah yang bantu mereka tumbuh menjadi bunga mawar kendati hidup di antara onak duri, kelemahan, dan kenakalannya. Karena bagaimanapun perilakunya, mereka adalah seorang anak. Ya, seorang anak, bukan seorang anak yang dipaksakan untuk bersikap dewasa. Sekian, hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.